Ustaz Rifki, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ba'd. Yang kami hormati Abah Kiai Zaini beserta para santri, Bapak Mantan Camat, Bapak Haji Salihin, Kesepuhan, Bapak Jatma, semua yang hadir pada sore hari ini. Langsung saja, dalam hal ini saya hanya sekedar cerita dari orang tua saya yang ketika saya masih ingat waktu itu SD kelas 2 apa kelas 3 lah, sering dibawa ziarah ke Gunung Jati sehingga waktu pas mau terakhir itu dibawalah ke sini, cerita bahwa di sini ada makam yang namanya ya termasuk tadi Bukit Gendit dan lain sebagainya, termasuk yang utama Abah Toha, yang ternyata dalam cerita itu bahwa Abah Lutfi dengan bapak saya itu sering atau bapak saya menemani beliau waktu muda ketika beliau pengen namanya ubi, talas, itu yang bawa adalah bapak saya, yaitu Kirayadi yang dari Ambit. Nah, juga cerita bahwa beliau ketika itu Abah Lutfi masih muda, rambutnya gondrong, ganteng, pokoknya beliau di sini sedang yaitu tirakat atau riadoh lah namanya. Itu bapak saya menemani beliau, cerita panjang lebar tentang silsilah makam ini. Itu pun dari yaitu bapak saya atau abah saya yang menyatakan bahwa di sini adalah kakek daripada Abah Lutfi yang bernama yaitu Al Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nah, itu sementara pengetahuan saya dari orang tua, dan kebetulan saya dipanggil waktu itu sama Abah Lutfi dan saksinya Pak Haji Nana. Ceritanya percis dengan apa yang diceritakan oleh bapak saya. Yang cerita bukan saya, tetapi Abah Lutfi yang menanyakan, Rifki, kamu putranya Kirayadi ya? Saya jawab, iya Bah. Nah, di situ beliau merangkul saya, cerita panjang lebar tentang bapak saya, bahwa beliau sering ditemani oleh bapak saya. Itu sementara Bah yang saya ketahui, bahwa keberadaan Abah Lutfi waktu muda sering ditemani oleh bapak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau melengkapi Pak Kuncen, coba barangkali ada cerita-cerita dari orang tua. Ya. Enggak. Terima kasih. Perihal makam ini kan saya dapat cerita bahwa salah satu tempat riadoh kakek saya, kebetulan kakek saya kan kiai. Kakek saya Kiai Abdul Malik dari Losari. Orang Losari pasti kenal. Orang Losari pasti kenal Kiai Abdul Malik. Itu beliau tuh salah satunya itu riadohnya itu di sini. Itu tahun 80-an. Sekitar 83 84. Dan waktu itu belum dikenal nama Habib, waktu itu sih katanya ke Abah Toha. Kebetulan yang menemani beliau ke sini itu masih hidup. Itu Kiai Masyuri Ambulu Losari. Dan sama namanya Pak Kodim. Pak Kodim itu dari Babakan. Itu beliau berdua masih hidup semua. Itu saya dapat cerita dari beliau berdua bahwa dulu sekitar tahun 83 84 itu riadoh Abah Kiai Abdul Malik itu kakek saya riadoh di sini di makamnya Abah Toha. Nah, kemudian kalau perihal penemuan makam ini, ya kita mungkin bahasanya penemuan atau kok Abah Lutfi tahu makamnya di sini. Itu saya dapat cerita dari Kiai Ismail Zain Luwung Gajah. Dulu ketika Abah Lutfi kecil itu dipesani oleh Habib Ali, berarti abahnya Abah Lutfi, itu suruh cari makam buyutnya yang kakek buyutnya yang di perbatasan antara Cirebon dengan Brebes. Kemudian ketika Abah Lutfi mondok di Benda Kerep itu ketemu Habib Abu Bakar Pabuaran. Habib Abu Bakarnya bilang, kamu punya kakek buyut di Celduk kok nggak pernah diziarahi. Nah, lo ziarahnya kemana? Itu di Jatiseeng, namanya desanya Jatiseeng, waktu itu masih Jatiseeng, belum Jatiseeng Kidul. Tapi kamu ke rumahnya Kiai Muhid dulu di Luwung Gajah. Udah ke Masjid Luwung Gajah, tanya aja rumahnya Kiai Muhid. Akhirnya Abah waktu itu ke sini, ya sekitar umur 12 tahun itu, ke rumahnya Kiai Muhid baru ziarah ke sini. Jadi karena artinya dari cerita itu sebelum Abah Lutfi ke sini pun makam ini sudah dikenal dengan nama makam Abah Toha. Karena waktu itu Kiai Muhid yang nganter Abah Lutfi untuk ziarah ke sini. Itu ceritanya Kiai Ismail Zain Luwung Gajah. Itu dari kami gitu.